yang akan menyampaikan materi 7 jurus BK hebat, karena seperti yang kita ketahui bahwa sekarang guru semua memiliki tugas menjadi tugas guru wali. Jadi inilah dasar-dasar kita sebagai guru untuk nanti kemudian membimbing siswa kita yang menjadi anak asuh anak. Jadi saya sangat mendukung ya Bu Agita dengan teman-temannya semua. Saya sangat mendukung kegiatan-kegiatan seperti ini. Nanti di rapat anggaran nanti kita ulang juga, kita libatkan juga nanti Bapak Ibu. Tolonglah diusulkan. Bapak Ibu sekalian, kami dari tim BK akan membagikan ilmu yang kami peroleh beberapa minggu lalu di Hotel Sinabung. Nah, jadi Bapak Ibu, kami berada di sini bukan karena kehebatan kami, tapi karena ada kesempatan. Jadi materi pertama akan dibawakan oleh saya sendiri. Namun sebelum itu, supaya di antara kami pun tidak terlalu tegang, kita bisa ice breaking sekalian. Kita ikuti jingle dari BK Hebat. Bapak Ibu boleh berdiri. Kita ikuti gerakannya ya Bapak Ibu. Bapak Ibu guru BK mohon di depan.
konsistensi dan jalin koneksi, membangun kolaborasi dan menata situasi. Sekolah aman dan nyaman dan juga menggembirakan. Bersama ayo kita wujudkan, mendidik dengan tulus, gunakan 7 jurus, kenali potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi, jaga konsistensi dan jalin koneksi, membangun kolaborasi dan menata situasi. Jujur, guru hebat, sama murid melangkah ketat. Jujur, guru hebat, jujur akan ku ingat. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Untuk materi pertama itu adalah jurus 1, yaitu kenali potensi. Coba Bapak Ibu kita bawa HP semua ya. Coba kita lihat grup SMK kita. Saya sudah kirim 2 link. Mohon diisi masing-masing linknya dengan secara jujur ya Bapak Ibu, sesuai dengan kondisi diri kita saat ini. Dan ketika nanti sudah selesai, hasilnya boleh di screenshot ya Bapak Ibu.
rujukan kita di kecerdasan majemuk. Adakah di antara kita yang punya lebih dari satu kecerdasan? Ya, yang pertama. Coba Bapak Ibu yang punya 2 atau lebih kecerdasan, boleh angkat tangannya? 1, 2. Oke, baik, terima kasih. Nah, jadi di kecerdasan majemuk ini tidak banyak ya di antara kita ini yang punya kecerdasan itu lebih daripada 1, karena kalau setiap manusia ini kan beda-beda kecerdasannya. Sama dengan siswa kita Bapak Ibu, nggak bisa kita samakan mereka. Setiap siswa kita, setiap kita punya kelebihan di sisi yang berbeda di setiap orang. Nah, jadi yang kecerdasan linguistik ada berapa orang? 1, 2, oke. Terus kecerdasan visual ada berapa orang? 2 orang juga. Kecerdasan interpersonal 2. Intrapersonal tidak ada. Dan kinestetik ada berapa orang? 1. Oke. Nah, jadi coba Bapak Ibu saya jelaskan sedikit. Nah, kecerdasan linguistik ini adalah kecerdasan seseorang bisa mengingat kata-kata ataupun tulisan, informasi, lisan dan juga tulisan itu secara mudah. Dia lebih mudah mengingat pelajaran itu dengan cara mendengarkan ataupun menuliskan. Gitu. Terus kecerdasan verbal atau visual. Kecerdasan visual. Nah, kecerdasan visual itu adalah kecerdasan seseorang dia bisa membayangkan ruang dan juga gambar-gambar ataupun bisa dibilang dia bisa menggambarkan sesuatu ataupun animasi di otaknya gitu. Biasanya orang-orang dengan kecerdasan visual ini lebih mudah belajar itu dengan cara melihat video, melihat gambar, dan juga biasanya jiwa seninya ini agak tinggi Bapak Ibu. Nah, selanjutnya itu adalah kecerdasan interpersonal, itu adalah kecerdasan bisa hubungan dengan orang lain, bisa memahami orang lain. Biasanya orang-orang dengan kecerdasan interpersonal ini empatinya itu tinggi Bapak Ibu, dan juga biasanya temannya banyak. Dan selanjutnya adalah kecerdasan intrapersonal. Intrapersonal ini adalah kecerdasan memahami diri sendiri. Nah, di sini tadi tidak ada ya kecerdasan intrapersonal, ada Pak? Oh iya, ada 1 orang. Intra Pak, bukan inter. Ya. Intrapersonal itu dia bisa memahami dirinya sendiri, gitu Bapak Ibu. Nah, biasanya orang dengan kecerdasan intrapersonal ini, emosinya ini dia bisa mengatur emosinya. Kemampuan mengelola emosinya ini lebih tinggi daripada orang lain, karena dia bisa memahami dirinya, dia bisa mengendalikan dirinya. Nah, selanjutnya itu adalah kecerdasan kinestetik. Nah, kecerdasan kinestetik ini adalah kemampuan seseorang dalam menggerakkan tubuhnya, gitu. Jadi biasanya orang dengan kecerdasan kinestetik ini hobinya olahraga, main bola, gitu, atau juga dance, menari, gitu. Nah, baik Bapak Ibu, sebelum kita mengisi refleksi kita, saya mau salah satu di antara kita dari regu kiri, depan, dan kanan, 1 orang membacakan kata sambutan dari suhu kita. Dari sini ada yang mau membacakan apa yang di depan? Kapan? Selamat datang para pendekar. Sekarang kalian tiba di Padepokan Telaga Air. Di sini kalian akan lebih mengenal diri untuk mengoptimalkan cara berpikir, merasakan potensi diri yang mengalir.
mengoptimalkan energi baik semakin hadir. Selamat melanjutkan perjalanan pertama. Hati-hati tergelincir. Oke, boleh tepuk tangan. Oke, nah di sini kita sudah sampai di telaga air. Nah di sini kita akan mengenal diri ya. Nah jadi dari link yang kita isi barusan, ada nggak dari kita yang merasa tidak cocok dengan hasilnya, tidak sesuai? Sesuai semua? Mendekati? Ada yang tidak sesuai? Sesuai, lebih banyak yang sesuai ataupun mendekati ya. Nah, selanjutnya kita akan melihat link yang kedua di gaya belajar. Nah, di situ ada yang tidak cocok Bapak Ibu. Ini kan kita sudah selalu menerapkan berarti ya. Selama ini yang kita terapkan sudah sesuai nggak dengan hasil yang keluar kita? Oke, jadi saya mau salah satu dari kita untuk menjelaskan ataupun memberikan pengalamannya dari minggu tadi. Bagaimana perasaan kita setelah melihat hasil tes kita? Ada Bapak Ibu secara sukarela boleh memberikan tanggapan atas hasil daripada tes yang telah kita lakukan. Terima kasih. Kalau di gaya belajar saya mendapatkan hasil berdasarkan tes ini yaitu visual dan auditori. Di sini tertulis bahwa gaya belajar kamu cenderung lebih kuat pada gaya belajar visual yang mampu menyerap informasi terkait dengan visual, warna, gambar, peta, diagram, dan lain sebagainya. Di sisi lain, kamu juga memiliki gaya belajar auditori yang akan lebih menunjang gaya belajarmu. Kalau menurut saya, karena auditori penekanannya kepada bunyi-bunyian, seperti itu rasanya saya cocok dengan gaya belajar ini karena tidak bisa belajar kalau ada musik. Boleh tepuk tangannya Bapak Ibu. Oke, terima kasih Ibu. Jadi di depan kita sudah tersedia kertas Bapak Ibu. Ada soal-soalnya. Nah, ini kita masuk pada kegiatan refleksi kita. Di sini ada 3 soal. Boleh kita kerjakan sebentar ya, selama 5 menit. Nanti setelah kita isi, mungkin ada 2 orang sukarelawan nanti yang akan menyampaikan pendapatnya. Baik Bapak Ibu, untuk soal nomor 1 mungkin bisa dari sebelah kanan saya. Potensi apa saja yang Anda kenali dari asesmen menggunakan pedoman observasi? Yang saya kenali adalah potensi kinestetik, linguistik, dan logika matematika. Baik, boleh tepuk tangan Bapak Ibu. Soal nomor 2 mungkin bisa dari sebelah kiri saya. Oke,
Oke, bagaimana hasil asesmen membantu Anda dalam menjalani karir atau pekerjaan? Jadi hasil asesmen ini membantu saya untuk menggunakan kemampuan saya agar kemampuan yang saya miliki bisa disesuaikan dengan pilihan karir yang saya pilih dalam kehidupan saya maupun dalam melaksanakan tugas saya sehari-hari. Oke, boleh tepuk tangan. Nah, jadi Pak Roberto sebelumnya sudah pernah mengikuti tes kemampuan seperti ini. Nah, jadi menurut Bapak kemampuan yang Bapak dapat tadi dengan pekerjaan Bapak saat ini sesuai nggak? Lumayan. Terima kasih Pak Roberto. Untuk soal nomor 3 mungkin boleh dari kelompok yang di depan saya. Soal nomor 3. Ya, jadi manfaatnya untuk para murid untuk kita bisa membuat asesmen ini, kita semakin mengenali karakter murid dalam hal mungkin dia dalam hal belajarnya seperti apa, dia karakternya bisa melihat atau mendengar, dan pokoknya semakin bisa kita memahami karakter dan cara belajar siswa yang dia mau seperti itu kira-kira manfaat untuk siswa. Terima kasih. Terima kasih ya Bu. Nah, jadi setelah kita sudah merefleksikannya dengan diri kita, Bapak Ibu, coba kita bayangkan bagaimana jika kita tidak menerapkan kenali potensi ini kepada siswa. Nah, jadi kalau menurut saya ya, jadi kalau kita tidak menerapkan itu, kita bisa salah persepsi sama siswa, atau bahkan kita sampai menjudge siswa ini, kita bilang dia bodoh karena dia tidak bisa mata pelajaran olahraga mungkin, atau di mata pelajaran matematika mungkin. Tapi kan kalau kita tidak gali potensinya, kita tidak tahu, mungkin dia lemah di matematika, di seni mungkin dia bisa, atau mungkin di verbal dia bisa, atau mungkin di linguistiknya juga bisa gitu. Nah, kita boleh lihat gambar yang di depan Bapak Ibu. Nah, for a fair selection, everybody has to take the same exam. Please climb that tree. Nah, jadi di sini gurunya menyuruh para hewan ini untuk memanjat pohon. Coba kita lihat Bapak Ibu, kira-kira hewan mana yang akan menang? Dengan caranya ya. Nah, ikan. Nah, pastinya yang nomor 1 dulu pasti monyet mungkin ya. Setelah itu mungkin entah gajah, entah penguin, dipakainya tangga mungkin ya. Nah, jadi di sini gurunya memberikan satu tes dengan harapan supaya terjadi tes yang adil. Mari kita panjat pohon ini gitu. Bagaimana cara ikan memanjat pohon? Nah, sama seperti siswa kita Bapak Ibu. Mungkin kita bisa meluangkan waktu kita. Link yang saya kirim di grup kita tadi juga bisa kita pergunakan pada saat kelas kita nanti, supaya kita bisa lebih mengenal potensi yang ada di siswa kita gitu. Jadi siswa kita yang punya potensi masing-masing itu bisa kita arahkan. Jangan ikan kita suruh memanjat. Kalau monyet kita suruh memanjat, dia pasti langsung disuruh manjat, ya kan? Tapi ketika ikan, anjing, penguin itu pasti kesusahan gitu. Jadi di sini mungkin kita bisa mengarahkan siswa kita nanti Bapak Ibu, itu saja. Nah, jadi untuk jurus 1 Bapak Ibu, ada yang bisa menyimpulkan? Tadi kan Ibu bilang gali potensi masing-masing siswa nih. Dia kan itu kita sekolah SMK nih. Kan dia udah masing-masing memiliki potensi masing-masing. Jadi kalau seandainya contohnya di listrik, dia udah kan tujuannya pertama ini mau masuk listrik karena pengen mengenal listrik. Tapi rupanya di dalam pun potensi apapun tidak tahu tentang listrik. Bagaimana caranya agar potensi mereka itu tergali? Udah 2 tahun saya ngajar di sini. Contohnya ada 1 orang siswa, bahkan potensi apapun tidak bisa.
Terima kasih untuk pertanyaannya. Nah, jadi ini sebelumnya juga sudah terpikirkan oleh kami ketika kami di Sinarbu kemarin, Pak. Sedangkan kita kan sudah kejuruan, mau pindah jurusan juga tidak bisa, gitu ya, Pak ya. Jadi kalau kita sudah berada di SMK ini, mungkin yang bisa kita lakukan itu hanyalah konfirmasi sama orang tua, Pak. Karena kalau masih kelas 1 itu semualah siswa kita masih harus di bawah tanggung jawab orang tuanya, gitu ya, Pak ya. Jadi yang bisa kita lakukan setelah contohnya kita dapat, Bu, ini anak ibu jurusan listrik. Tapi setelah kami tes, sepertinya anak ibu ini lebih cocok ke TKR ataupun TSM, gitu ya. Sedangkan di sekolah kita tidak bisa pindah jurusan. Itu kita mungkin bisa juga kita koreksi lagi ya, Bu, ya Pak ya. Mungkin bisa kita diskusikan dengan orang tuanya bagaimana jika anaknya itu mengulang tahun depan untuk ganti jurusan, karena kalau sudah berada di kelas 1 tidak akan bisa lagi pindah gitu. Tapi kalau memang siswanya juga mau untuk mempelajari listrik, ya dilanjutkan Pak, gitu Pak. Selain daripada kemampuannya, kita juga bisa mencoba gaya belajar yang lain. Kan tadi di link yang kedua adalah gaya belajar ya Pak ya. Kita coba gaya belajar yang lain. Kalau itu pun tidak cocok, kita bisa konfirmasi lagi dengan orang tuanya Pak. Berarti bukan potensinya ya, tergantung minat belajar. Iya. Jadi kalau potensi Pak, urgensinya ini sebenarnya dari dini ya. Dari jangan sampai sudah di SMK baru kita gali potensinya. Gitu. Kalau bisa dari jenjang di bawahnya itu mungkin sudah ada atau sebelum mendaftar kemarin digali dulu gitu. Karena kalau SMK pindah jurusan itu tidak bisa gitu. Atau ada yang bisa menambahi Bapak Ibu? Berarti kita nggak boleh lah menggali potensi kalau kayak gitu caranya kalau di SMK. Itu sebenarnya nggak salah sih Pak. Nggak salah. Setelah kita tahu kan nggak ada larangan ya Pak, sudah kita dapat potensinya. Jadi kalau dia mau pindah ataupun dia memilih untuk mengulang ya silahkan diulangi. Tapi kalau mau melanjutkan silahkan ya, dengan catatan dicari gaya belajar yang mungkin bisa lebih memudahkan dia untuk memahami pelajarannya sekarang. Oke, terjawab Pak. Oke, jadi ada yang bisa menyimpulkan Bapak Ibu? Atau menambahi? Oke, sedikit berbagi dari jawaban Bu Agita tadi terkait pertanyaan Pak Eliezer. Saya setuju dengan yang dikatakan oleh Bu Agita bahwasanya tes potensi itu dilakukan lebih baik sejak dini. Paling lama itu minimal waktu SMP supaya nanti pas masuk SMK atau SMA di sana tidak ada lagi bingungan untuk memilih jurusan, memilih pilihan karir dan lain-lain segala macam. Karena dari SMP itu sudah dipilih lebih awal. Nah, namun faktanya kan di sekolah di Indonesia itu sangat minim kan Pak tes di SMP mengenai potensi. Nah, makanya itulah mungkin tugas kita juga bersama-sama supaya bisa kita usulkan supaya pengadaan tes potensi di SMP itu lebih disemangatkan lagi. Itu aja dari saya. Terima kasih. Terima kasih kepada Pak Roberto. Sebelum kita lanjutkan ke jurus selanjutnya, masih ada pertanyaan Bapak Ibu atau masih ada yang mau menyampaikan pendapatnya? Tidak ada. Jadi demikian Bapak Ibu materi dari jurus 1 kenali potensi. Semoga apa yang kita pelajari pada hari ini bisa kita terapkan pada siswa kita nantinya. Itu saja dari saya. Terima kasih. Akan dilanjutkan oleh Pak Sandi.